Selamat datang di Telemas Pitzen Korpa. Kami membuka teks dasar esoterisme barat abad ke-19, khususnya pengantar dogma ritual de la Haute Magie karya Eliphas Levi, yang diterbitkan pada tahun 1856. Levi, nama pena Alphonsus Constant, seorang pendeta Katolik Prancis yang dipecat dan berubah menjadi okultis, melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam buku ini. Ia memadukan kabalah abad pertengahan, Neoplatonisme Renaissance, teologi Kristen, dan ilmu sihir seremonial menjadi satu sistem yang koheren. Kemudian mengklaim bahwa sistem tersebut bukanlah sesat, melainkan ilmu asli agama Kristen itu sendiri. Bagian ini menetapkan seluruh argumen berikut. Ia termasuk dalam silsilah yang dimulai dari Pico della Mirandola melalui Rosicrucian Inggris hingga Ordo Hermetic Fajar Emas, silsilah yang mengklaim sihir dan agama Kristen tidak bertentangan, namun secara historis saling terkait. Apa yang Levi lakukan di sini? Dalam pendahuluan ini, sangatlah berani. Dia merehabilitasi sosok-sosok yang telah dihancurkan gereja, Satria Templar, para alkemis, para majus abad pertengahan, dan menampilkan penganiayaan terhadap mereka bukan sebagai keadilan, namun sebagai upaya untuk mempertahankan diri secara institusional. Gereja, menurutnya, harus menekan sihir karena sihir mewakili desentralisasi, imamah pribadi yang mengancam monopoli gereja atas kekuatan spiritual. Inilah kerangka intelektual esoterisme barat modern. Bagian yang akan Anda dengar bergerak melalui argumen sejarah ke dalam pertunjukan visioner. Levi memulai dengan memuji tarot sebagai kunci universal, klaim yang dipinjam dari William Postal, kabalis Renaissance, dan kemudian digaungkan oleh Antoine Cho de Gobelin. Ia memposisikan kabalah dan kafikula Sulaiman sebagai ilmu pengetahuan Kristiani yang hilang, bukan gangguan pagan, namun bahasa asli yang digunakan untuk memahami Kristus sendiri. Dia kemudian melakukan trik sulap retoris. Dia mengakui kebutuhan gereja untuk menekan sihir sekaligus membuktikan, melalui detail sejarah, bahwa mistikus Kristen terbesar, Swedenborg, Saint Martin, adalah mereka yang diinisiasi ke dalam ilmu rahasia yang sama. Argumennya adalah penindasan dan penyangkalan tidak menghapus pengetahuan. Mereka hanya mengubahnya menjadi misteri. Akhirnya, dia melanjutkan tur halusinasi sabat abad pertengahan, diikuti dengan persidangan Jacques de Molay, Grandmaster terakhir Templar. Ini adalah teater yang menyamar sebagai sejarah, namun memiliki tujuan. Dengan memaksa pembaca untuk menyaksikan adegan-adegan ini, Levi menanamkan kebenaran psikologis, bahwa apa yang dikutuk gereja pastilah benar-benar nyata atau sangat ditakuti. Apapun yang terjadi, kekuatan itu ada. Sekarang, teksnya sendiri. Pembacaan verbatim kutipan dipertahankan persis seperti yang disediakan, tanpa menjalankan penanda header atau catatan kaki. Argumen yang mendasari bagian ini tampak sederhana. Sihir ada sebagai ilmu yang koheren. Gereja menghancurkannya bukan karena itu salah, namun karena itu benar dan mengancam kekuatan institusional. Ini adalah revolusi Levi. Sihir abad pertengahan dan Renaissance telah dibela sebelumnya, oleh Pico, oleh Agrippa sendiri, tetapi selalu atas dasar bahwa sihir tersebut sah, bahwa sihir tersebut bekerja melalui izin ilahi, dan bahwa sihir tersebut sesuai dengan doktrin Kristen. Levi melangkah lebih jauh. Dia berpendapat bahwa sihir adalah doktrin yang menjadi dasar munculnya agama Kristen. Pohon pengetahuan yang dijaga oleh Krug bukanlah godaan yang harus dihindari, melainkan ilmu yang harus dikuasai. Alfabet kabalistik, huruf Ibrani dengan kekuatannya yang sesuai, tidak dipinjam dari Yudaisme. Ini adalah substrat dari mana Yudaisme dan Kristen dibangun. Apa yang memutasi ke posisi ini? Kebangkitan okultisme Prancis pada tahun 1840-an dan 1850-an, karya para sarjana seperti Joseph de Maistre dan Louis Claude de Saint Martin,
yang berusaha mendamaikan alasan pencerahan dengan mistisisme tradisional. Namun Li Fai adalah orang pertama yang membuat rekonsiliasi ini sistematis, dengan menampilkannya bukan sebagai intuisi mistik melainkan sebagai filsafat rasional. 7 kekuatan magus yang tercantum di sini, sesuai dengan 7 spiro pertama dari pohon kabalistik, bukanlah fantasi supernatural. Li Fai menegaskan, hal-hal tersebut adalah perkembangan potensi manusia yang terpendam dalam semua kesadaran. Mengetahui kedalaman jiwa, menguasai alam, menyembuhkan penyakit. Ini bukanlah pelanggaran terhadap hukum alam, melainkan penguasaan hukum yang lebih dalam dari yang diakui oleh ilmu akademis. Disinilah Li Fai menyebarkan gerakan okultisme modern. Fajar emas, yang secara resmi terbentuk pada tahun 1887, mengambil korespondensi yang tepat ini, huruf Ibrani, tarot, sistem unsur, langsung dari sintesis Li Fai. Blavatsky, Crowley, bahkan sihir seremonial yang dipraktikkan saat ini. Semuanya bermula dari momen ini, teks ini, argumen bahwa sihir bukanlah tahayul tetapi ilmu kesadaran itu sendiri. Langkah terakhir dalam pendahuluan ini, dan Li Fai melakukannya dengan ketelitian seorang ahli retorika ulung, adalah menyegel pengajaran. Baris terakhir itu, diucapkan oleh naskah Ibrani. Hal-hal tertentu telah disegel oleh Salomo dengan meterai rangkap 3. Cukuplah bagi para inisiat untuk mengetahui, ini bukanlah pengakuan. Ini adalah kekuatan. Dengan mengakui bahwa sejumlah pengetahuan harus tertata sembunyi bagi mereka yang belum tahu, Li Fai mencapai 2 hal sekaligus. Dia melindungi ajarannya dari kecaman institusional, hal ini bersifat esoterik, dan hanya dimaksudkan bagi mereka yang siap untuk memahaminya. Dan dia mendirikan komunitas inisiat, masyarakat pembaca yang memahami dirinya layak menerima pengetahuan terlarang. Sikap ini membentuk esoterisme barat hingga saat ini. Berikutnya, Arthur Edward White, Kabbalah Suci. Tema Spitzenkorba. Jika arsip ini bermanfaat bagi Anda, dukunglah di Patreon. Tautan dalam deskripsi.